Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emisan dengan NPM 2210020120, kelas SI 1B reguler pagi. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat daftar isi secara otomatis, daftar table secara otomatis, daftar gambar secara otomatis, daftar pustaka secara otomatis, dan halaman secara otomatis. Untuk itu kita langsung aja ke videonya. Oke, pertama kita di sini membuat daftar isi secara otomatis. Karena kita membuat daftar isi secara otomatis, kita akan membuat isi dengan terlebih dahulu. Kita misalkan judul, klik kanan ke heading 1, klik kanan, kita modify. Setelah itu kita pergi ke format, ke fontnya kita ganti Times Roman 14, kita bold dan ganti warnanya. Setelah itu kita kasih ke center. Setelah itu kita break ini. Setelah itu kita ke break page layout, kita break ke page. Setelah itu kita kata pengantar misalkan. Oke, setelah itu kita ke break lagi ke page lagi, daftar isi. Setelah kita break lagi, kita page lagi misalkan daftar gambar ya, daftar gambar. Setelah itu kita patch lagi daftar tabel. Untuk memudahkan melihat itu semua, kita akan masuk ke view navigation pane. Nah, di sebelah sini ada yang telah kita buat, heading yang telah kita buat ke kata pengantar terlebih dahulu. Di sini kita normalkan terlebih dahulu di home supaya tulisannya tidak termasuk ke heading ya. Oke, misalkan di sini random 2 paragraf misalkan. Oke, kita ke daftar isi, kita akan membuat daftar isinya secara otomatis. Nah, di sini kita masuk ke menu reference, ke table of contents yang di sini otomatis. Setelah itu ini sudah bisa dikatakan membuat table secara otomatis. Tapi di sini penomorannya belum sesuai karena kita belum memasukkannya. Biasanya memasukkan judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, table itu menggunakan angka Romawi ya. Di format page number kita tadi ke insert format page number. Setelah itu kita masukkan di format ini start from. Oke, setelah itu kita update table, update entry table yang di bawah ini. Nah, ini secara sudah tergantikan ya. Oke, lanjut kita akan membuat namanya daftar gambar dan daftar table. Sebelum itu kita akan membuat misalkan bab 1 pendahuluan. Kita break, kita next page aja. Next page misalkan kita heading 1 dulu, bab 1 enter pendahuluan, enter. Saya itu biasanya di sini ada latar belakang 1.1 latar belakang. Misalkan sini kita membuat latar belakang jadi heading 2 ya. Sini Times Roman 12, kita buat juga otomatis sebelah kiri. Oke, kita klik. Nah, dia akan secara otomatis di sini. Oke, di sini kita akan misalkan di sini kita isi misalkan random ada 2 paragraf. Oke, setelah itu kita akan memasukkan gambar. Sebelum itu kita akan memasukkan nomor-nomor halaman terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan di bottom page ini. Oke, pendahuluan. Nah, di sini kita ganti menjadi angka 1 ya. Klik 2 kali di sini. Itu kita matikan link previousnya, terus kita hapus ya. Terus escape. Setelah itu kita masuk ke insert lagi, masuk ke page number, format page number, kita ganti ya 1.1. Kita munculkan di bottom misalkan di sebelah kanan bawah. Oke, dia akan berubah
Sebelum itu kita update dulu daftar isi di sebelah sini. Kita update table, daftar isi. Nah, dia akan secara update ya. Setelah itu kita akan masuk ke latar belakang. Setelah itu kita akan masukkan gambar ya. Gambar, pilih gambarnya. Kalau gambar ini kita kecilkan dulu, kita taruh di tengah. Nah, cara membuat nama gambarnya itu kita masuk ke menu reference, kita insert caption. Setelah itu kita masuk ke gambar ya. Sini bisa kita namakan misalnya Valorant. Oke, jadi secara otomatis membuat caption tersebut. Untuk membuat daftar gambar secara otomatis kita namakan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke menu reference. Setelah itu kita insert table figures dan caption table label, kita pilih gambar. Oke, tadi akan membuat daftar gambar secara otomatis. Tadi ini bisa diklik, control klik ya. Kita tambahkan lagi misalkan gambarnya, kita masuk ke picture di sini misalkan ini, kita kecilkan dulu, tengah kita masukkan lagi di reference, kita insert caption gambar 2 misalkan pro player. Oke, kita update lagi table yang di sini. Caranya update table, update. Nah, dia akan secara otomatis akan membuat daftar gambar ya. Kemudian kita akan membuat namanya daftar table. Kita ke page dulu. Di sini kita ke home. Langsung aja kita ke insert ke table, misalkan tablenya segini aja kan. Oke, cara menamakan tablenya juga kita masuk ke reference, kita insert caption table, yang kita pilih table terserah lah. Nah, oke, jadi akan membuat caption table itu biasanya di atas ya. Kita masuk ke daftar table, sama seperti membuat daftar gambar. Kita masuk ke menu reference, kita insert juga di sini labelnya, kita tambah. Oke, terserah. Dan misalkan kita tambah lagi tabelnya, misalkan tabelnya kita tambahkan satu gini. Kita insert juga, kita insert caption table 2 misalnya ulangan. Oke, enter, kita pindah ke atas. Nah, kita update daftar table tadi. Sini kita update ini sebelah sini atas ya. Pilih yang di bawah, update untuk table. Secara otomatis dia akan membuat daftar table ya. Kemudian kita akan membuat namanya daftar pustaka. Di sini kita page layout, kita break, kita page daftar pustaka. Kita ke home dulu, kita kasih heading 1, daftar pustaka. Cara membuat daftar pustaka ini sangatlah mudah dan sederhana. Misalkan di sini kita akan masuk ke reference, kita management source. Nah, di sini akan membuat daftar pustaka ya. Di sini kalau ada yang sudah berisi, kita pindah langsung ke sini juga bisa. Kita membuat ini dulu. Misalkan dari buku, source-nya, nama authornya Iksan. Oke, judulnya ulangan TPN tahun 2022 Kota Banjarmasin. Di sini kita workspace. Oke, jadi akan muncul di sebelah sini. Bisa kita tambahkan yang jam ini. Kita copy langsung ke sini, close.
kita masuk ke latar belakang. Latar belakang ini ada teks ya. Jadi misalnya yang ini kita kutip dari mana, misalkan daftar pustakanya, kita masuk ke insert citation. Nah, kita masuk ke sini, sama citation misalnya. Cara memunculkan di daftar pustakanya ini, kita pilih biografi. Nah, ini sudah bisa dibilang membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat. Saya M. Iksan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.